Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hai guys, pada video kali ini kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang membran sel atau membran plasma pasif. Nah, sebelum lanjut ke video, izinkan kami untuk memperkenalkan diri satu persatu. Halo Sobat Semapan, nama saya Muhammad Habib Juliansyah. Halo guys, nama saya Muhammad Yunus Taubi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Darmawan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Talita Widyadana Sandi. Halo guys, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daud Febrian. Perkenalkan nama saya Nesya Dimas Yahya. Nah, setelah pengenalan nama-nama anggota kelompok, saya akan menjelaskan tentang pengertian membran sel atau membran plasma ini. Nah, menurut dari buku paket sekolah yang kita dapatkan ini, membran sel atau membran plasma pasif ini adalah struktur seluler berupa lapisan lipid yang menjadi pelindung sel dari lingkungan luar. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari internet. Nah, membran plasma atau membran sel ini adalah membran semi permeabel pada sebuah sel yang mengelilingi dan membungkus isi sitoplasma dan nukleoplasma. Nah, menurut dari AI Gemini, membran plasma atau membran sel adalah lapisan tipis yang membungkus dan memisahkan bagian dalam sel sitoplasmanya dengan lingkungan luar. Nah, yang berikutnya ada osmosis. Saya di sini akan menjelaskan mengenai osmosis dari 3 sumber yang berbeda. Nah, sumber yang pertama yaitu pengertian dari buku yang berisi osmosis adalah perpindahan air dari bagian yang encer menuju ke bagian yang pekat melalui membran semi permeabel. Nah, yang berikutnya adalah pengertian osmosis dari internet, yaitu osmosis merupakan jenis khusus dari difusi yang terjadi pada membran sel. Proses ini terjadi pada ketika air bergerak melalui membran sempurna permeabel dari larutan dengan konsentrasi rendah ke larutan dengan konsentrasi yang tinggi. Nah, ada pengertian yang terakhir tentang osmosis yaitu dari AI. Kami akan menggunakan ChatGPT di sini, yaitu osmosis adalah proses perpindahan molekul pelarut, biasanya si air. Nah, dari larutan yang konsentrasinya larutannya rendah, lalu melalui konsentrasi zat larutnya yang tinggi. Nah, melalui membran semi permeabel untuk menghasilkan keseimbangan konsentrasi. Buku yang telah kami baca, difusi sederhana ialah perpindahan zat terlarut dari bagian dengan konsentrasi zat terlarut yang tinggi ke bagian dengan konsentrasi zat terlarut rendah. Sedangkan menurut website biologionline.com, dalam biologi, difusi sederhana adalah bentuk difusi yang tidak memerlukan bantuan protein membran. Intinya, partikel atau zat bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Namun, pergerakannya tidak memerlukan protein membran yang akan membantu zat bergerak menuruni lereng. Sedangkan menurut dari ChatGPT yang kami peroleh, difusi sederhana ialah proses perpindahan molekul atau partikel dari daerah dengan konsentrasi tinggi ke daerah dengan konsentrasi rendah secara langsung melalui membran tanpa memerlukan energi ATP dan tanpa bantuan protein pembawa. Oke, di sini ada contoh difusi sederhana. Di sini ada saya sediakan tinta warna merah dan air berwarna kuning. Lalu, jika setetes warna makanan diteteskan ke dalam air kuning, lama-kelamaan tinta akan menyebar sendiri ke seluruh air hingga warna merata meskipun tanpa diaduk. Pengertian dari internet, penyebaran aroma parfum. Saat parfum disemprotkan, molekul-molekul aroma akan menyebar ke udara, bergerak dari area tempat parfum disemprotkan. Konsentrasi tinggi menuju area lain, konsentrasi rendah hingga aroma tersebut tercium di seluruh ruangan. Nah, di sini saya ada menyediakan teh, gula, dan air. Lalu saya dapat pengertian dari buku. Gula ditambahkan ke air tawar,
difusi terfasilitasi. Menurut dari buku, difusi terfasilitasi adalah proses difusi dengan dibantu protein membran dalam memindahkan zat terlarutnya. Dari internet, difusi terfasilitasi adalah transfer zat melintasi membran biologis dari area berkonsentrasi tinggi ke area konsentrasi rendah dengan bantuan molekul transport. Dari AI, difusi terfasilitasi adalah proses perpindahan zat seperti ion atau molekul melintasi membran plasma dengan bantuan protein transport, protein kanal, atau protein membran tanpa memerlukan energi ATP. Pengertian protein kanal menurut buku. Protein kanal adalah jenis protein transmembran yang membentuk pori atau saluran khusus pada membran sel. Menurut internet, protein kanal atau protein saluran adalah protein yang menciptakan lubang hidrofilik pada membran sel, memfasilitasi penguatan molekul menuruti gradien konsentrasi. Menurut AI, protein kanal adalah jenis protein membran yang membentuk pori atau saluran pada membran sel sehingga memungkinkan molekul atau ion tertentu melewati membran secara selektif. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian protein transporter yang saya dapat dari 3 sumber. Yang pertama bersumber dari internet. Protein transporter adalah protein yang berfungsi memindahkan materi lain di dalam suatu organisme. Selanjutnya pengertian dari AI. Protein transporter adalah protein yang berada di membran sel dan berfungsi memindahkan molekul atau ion tertentu melintasi membran plasma atau membran organel. Selanjutnya pengertian yang saya dapatkan dari buku. Protein transporter adalah protein membran yang membantu memindahkan molekul atau ion melintasi membran sel atau membran organel, terutama jika molekul atau ion tersebut tidak bisa melewati membran lipid secara langsung. Baik, kali ini saya akan menjelaskan contoh protein kanal. Pertama dari internet, saluran ion seperti saluran kalsium, kalium, dan natrium yang memungkinkan transportasi air melintasi membran, sel, dan akuarium saluran khusus yang mengangkat air. Dari AI, saat tunggu kepanasan, ion Na dan Cu keluar melalui kanal ion pada sel kulit. Kelenjar keringat, makanya keringat terasa asin. Dan terakhir dari buku, protein kanal untuk air. Memungkinkan molekul air bergerak sangat cepat melintasi membran sel. Sekian, terima kasih.